Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Audin Gata Marsyad dengan NIM 2305-141-4081 dari kelas SI 2023C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS, testing dan implementasi sistem informasi. Nah, untuk jawaban soal nomor 1, yaitu analisa kemungkinan penyebab masalahnya ada 5. Yang pertama yaitu bug pada update. Yang kedua, bug pada update. Bug pada update, kode baru yang ditambahkan atau diubah dalam update dapat mengenalkan kesalahan logika seperti pulangan terbatas, kondisi kompetisi atau algoritma yang tidak efisien. Yang kedua ada konflik dependensi, yaitu saat sistem diupdate bisa jadi dependensi seperti library pihak ketiga, misalnya versi Python modul, JavaScript library atau framework ikut berubah. Perubahan ini mungkin tidak kompatibel dengan kode yang sudah ada. Yang ketiga ada masalah database, yaitu perubahan struktur database seperti penambahan kolom atau penggabungan tabel harus disertai migrasi dan pengujian performa. Jika migrasinya tidak tepat, query menjadi tidak optimal, memicu bottleneck pada join besar, pencarian tanpa indeks atau konten rusak. Yang keempat ada resource bottleneck, yaitu update seringkali membawa tambahan fitur atau beban proses latar belakang yang tidak ada sebelumnya. Jadi, bila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas server, maka CPU dan RAM bisa kelebihan beban. Yang kelima ada cache tidak efektif, yaitu setelah update skema data atau pola akses berubah sehingga cache tidak bekerja optimal. Hal ini menyebabkan cache miss lebih sering terjadi, maka sistem mengambil data langsung dari database dan meningkatkan beban server secara signifikan. Sementara itu, langkah perbaikan sistematisnya, yang pertama ada identifikasi gejala, yaitu kita harus mencatat waktu penurunan, modul yang terdampak, dan pesan error. Yang kedua ada rollback sementara, yaitu kita harus mengembalikan ke versi sebelumnya untuk verifikasi apakah masalah berasal dari update versi sebelumnya. Yang ketiga ada analisis log, yaitu meriksa log server, database, dan aplikasi untuk error atau latensi tinggi. Yang keempat ada benchmark resource, itu kita dapat menggunakan tool seperti Top, New Relic, atau Prometheus untuk memantau CPU RAM. Yang kelima ada UJUI database, yaitu kita dapat menggunakan explain analyze jika kita memakai SQL untuk menemukan query bermasalah. Dan yang keenam ada isolasi komponen, itu kita dapat menaktifkan fitur baru satu persatu untuk menemukan penyebab masalahnya. Yang ketujuh ada perbaikan dan deploy, yaitu perbaiki bug atau resource, lalu lakukan deploy bertahap dengan pemantauan ketat. Dan untuk jawaban soal nomor 2 ini, langkah-langkah pengujiannya yang pertama yaitu ada identifikasi skenario kritis, yaitu kita harus menentukan proses ini pengguna, misalnya autentikasi, penelusuran barang, pembayaran, pengiriman data. Lalu setelah itu kita dapat menyoroti transaksi yang paling tinggi frekuensinya atau paling membebani sistem. Yang kedua ada tentukan parameter beban awal dan target, yaitu kita dapat memulai dengan jumlah pengguna yang relatif kecil untuk mengambil performa dasar, misalnya 100. Dan kita juga dapat meningkatkan beban secara bertahap, contohnya menambah 500 pengguna setiap menit hingga pengguna mencapai angka 5.000 sampai 10.000. Tujuannya yaitu untuk melihat titik jenuh sistem atau threshold secara bertahap. Yang ketiga ada memilih alat uji, yaitu untuk simulasi ribuan pengguna. Alat seperti Apache, JMeter, Locus, Gatling, dan Keysig sangat efektif. Jika membutuhkan skala bias lebih tinggi, tools berbasis cloud, misalnya Blazemeter, dapat digunakan. Yang keempat ada tentukan durasi pengujian, kita dapat menguji minimal 30-60 menit. Penting untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya cepat tetapi juga stabil dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada monitoring pengujian, kita dapat memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, disk, bandwidth, dan database dengan alat pemantauan seperti Grafana plus Prometheus, New Relic, atau AWS CloudWatch. Dan metrik yang dianalisa ini ada respon time atau latency, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sistem merespon aksi pengguna. Yang kedua ada throughput, nah jumlah permintaan user yang diproses per detik menunjukkan seberapa cepat sistem prosesnya. Yang ketiga ada error rate, yaitu persentase error selama pengujian dibandingkan total request. Yang keempat ada resource utilization, yaitu menunjukkan apakah sumber daya fisik tersedia dan digunakan secara efektif. Dan yang kelima ada scalability, yaitu seberapa linear performa saat menambah jumlah node, misalnya dari server up ke 4 server up, dari 2 server up ke 4 server up. Jawaban soal nomor 3 ini, kenapa resistensi sering muncul? Karena yang pertama yaitu ketakutan kehilangan kontrol atau pekerjaan. Yang kedua ketidakpahaman atas membuat sistem baru. Yang ketiga kebingungan atau tidak percaya diri terhadap perubahan teknologi. Yang keempat kurangnya keterlibatan dalam proses perubahan. Nah, untuk
untuk menalangi itu semua kita dapat melakukan strategi teknis dan psikologis. Yang pertama yaitu melibatkan pengguna sejak awal sebagai stakeholder aktif, yaitu pengguna dilibatkan sejak awal perencanaan sistem demi menciptakan rasa memiliki yang membuat mereka merasa dihargai dan memastikan sistem yang dibangun relevan dengan kebutuhan nyata. Yang kedua, memberikan pelatihan dan dokumentasi interaktif, yaitu kita dapat mengadakan pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan, disesuaikan dengan latar belakang user, dapat berupa video, tutorial, FAQ, dan panduan interaktif. Yang ketiga, ada menunjukkan manfaat langsung sistem terhadap peran mereka, yaitu pengguna perlu melihat manfaat nyata dari sistem baru seperti mempercepat input data dan menghasilkan laporan otomatis atau mempermudah kolaborasi antar departemen. Yang keempat, ada menyediakan support aktif dan forum feedback yang terbuka, yaitu dengan adanya support dan feedback memungkinkan pengguna untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau saran. Ini dapat menciptakan suasana partisipatif dan membantu tim pengembang memahami masalah nyata yang dihadapi oleh pengguna. Yang terakhir, ada menerapkan sistem secara insentif atau penghargaan. Pengguna aktif perlu dihargai baik secara formal maupun informal. Ini mendorong motivasi dan memberi contoh positif bagi pengguna lain. Nah, untuk jawaban nomor 4 ini kemungkinan penyebabnya yang pertama yaitu ada redundansi data atau tanpa sinkronisasi otomatis. Jadi ketika data yang sama disimpan lebih dari satu modul atau database tanpa adanya mekanisme sinkronisasi otomatis, perubahan data di satu tempat tidak mencerminkan di tempat lainnya, menyebabkan ketidaksesuaian data yang serius antar modul. Yang kedua, kesalahan mapping antar modul, itu mapping yang tidak tepat antara entitas data, misalnya ID pengguna di modul A tidak cocok dengan ID pengguna di modul B, dapat menyebabkan interpretasi data yang salah. Ini sering terjadi saat integrasi sistem dilakukan tanpa perencanaan struktur data yang matang. Yang ketiga, ada waktu replikasi data tidak real time dalam beberapa sistem dan data disalin dari satu modul ke modul lain dalam interval waktu tertentu. Jika replikasi dilakukan terlalu jarang atau mengalami keterlambatan, data antar modul menjadi tidak sinkron, terutama pada sistem yang membutuhkan pembaruan cepat atau real time. Yang terakhir, ada perbedaan format data, yaitu kesesuaian format data, misalnya tanggal dalam format satu modul dan modulnya berbeda. Ini bisa menyebabkan kegagalan pembacaan data atau salah interpretasi. Ini juga menyebabkan perbedaan tipe data, string atau integer, atau penggunaan satuan yang berbeda. Dan untuk prosedur pemecahan masalahnya, yaitu kita pertama dapat melakukan audit antar modul atau konsistensi cek, yaitu kita dapat melakukan audit secara menyeluruh terhadap data di semua modul untuk memeriksa kesesuaian data yang seharusnya identik. Yang kedua, menerapkan master data management, yaitu master data management adalah pendekatan yang memastikan bahwa hanya ada satu sumber dana utama atau single source of truth untuk setiap entitas. Yang ketiga, integrasi API dan validasi. Integrasikan modul-modul menggunakan API yang sudah dilengkapi dengan mekanisme validasi data secara otomatis. Misalnya ketika satu modul mengirim data ke modul lain, API harus memverifikasi apakah format dan nilai data sesuai dengan standar yang disepakati sebelum data disimpan. Yang keempat, ada sinkronisasi berkala atau real time, yaitu implementasi proses sinkronisasi data yang berjalan secara otomatis secara berkala, misalnya setiap menit, atau jika memungkinkan secara real time menggunakan event driven arsitektur. Ini akan meminimalkan jeda waktu antara perubahan data satu modul dengan pembaruan di modul lainnya. Yang terakhir, ada monitoring dan alert untuk deteksi ketidaksesuaian. Kita dapat memasang sistem monitoring yang dapat mendeteksi ketidaksesuaian data secara langsung. Misalnya jika dua modul menunjukkan nilai stok barang yang berbeda, sistem akan memunculkan notifikasi atau alert kepada tim IT. Ini memungkinkan masalah ditangani lebih cepat sebelum berdampak lebih luas. Nah, dan untuk jawaban nomor 5 ini langkah-langkah troubleshooting. Yang pertama yaitu logging yang detail, termasuk input, waktu, dan user. Nah, kita harus mencatat semua aktivitas sistem secara rinci, termasuk data input, waktu kejadian, ID pengguna, dan status sistem. Ini membantu melacak sejak eksekusi program dan memastikan sumber masalah. Yang kedua, ada capture snapshot sistem saat error terjadi. Kita dapat mengambil snapshot kondisi sistem ketika terjadi error, misalnya memory tidak aktif, cache, dan lain-lain.
Ini berguna untuk memahami keadaan sistem secara teknis saat bug muncul. Yang ketiga yaitu gunakan tools observability seperti APM atau application performance monitoring. Apa yang memungkinkan pemantauan performa dan perilaku aplikasi secara real time, termasuk anomali, bottleneck, dan error yang jarang terjadi. Yang keempat, kita melibatkan pengguna yang mengalami bug, yaitu kita dapat mengajak pengguna untuk mengalami bug untuk memberikan detail langkah-langkah yang dilakukan sebelum bug muncul. Nah, yang kelima, terapkan teknik chaos testing untuk crash condition atau konkurensi. Chaos testing memsimulasikan gangguan acak atau kondisi ekstrim berguna untuk menemukan bug sembunyi yang muncul akibat race condition, deadlock, atau isi konkuren lainnya. Yang terakhir adalah produksi di lingkungan pengujian dengan konfigurasi identik. Kita dapat menyiapkan environment pengujian yang identik dengan produksi contohnya versi software, konfigurasi data, dan lain-lain, agar bug bisa diproduksi secara tepat, secara akurat. Ini penting karena beberapa bug hanya muncul dalam konfigurasi spesifik. Dan untuk jawaban soal nomor 6, yang pertama yaitu ada 5 indikator KPI yang saya pakai. Yang pertama yaitu ada availability atau uptime. Alasan saya memilih ini karena mencerminkan keandalan sistem yang sering tidak dapat diakses akan mengganggu operasional dan menurunkan kepercayaan pengguna. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu diukur dengan alat monitoring seperti Pingdom atau Uptime Robot yang mencatat kapan sistem aktif atau tidak. Yang kedua ada response time. Alasan saya memilih ini karena langsung berdampak pada kenyamanan pengguna. Sistem yang lambat membuat proses kerja terhambat dan pengalaman pengguna menurun. Dan yang keempat ada error rate, yaitu alasan saya memilih ini yaitu untuk menunjukkan stabilitas sistem. Semakin tinggi tingkat kesalahan, semakin besar potensi gangguan dalam operasional dan keharusan untuk perbaikan teknis. Yang kelima ada data akurasi. Yang tadi nomor 4, metode pengumpulan datanya itu dikumpulkan melalui survei online menggunakan metode seperti NPS atau CSAT serta wawancara singkat untuk menangkap pengalaman pengguna secara langsung. Dan yang kelima ada data akurasi, yaitu alasan saya memilih ini karena kepuasan berbasis sistem bergantung pada data yang benar. Tidak sesuai data bisa menyebabkan kesalahan analisis, laporan, atau proses bisnis. Yang terakhir ada data akurasi. Alasan saya memilih ini karena keputusan berbasis sistem bergantung pada metode yang digunakan yaitu analisis lewat audit antar modul dan validasi otomatis untuk menemukan ketidaksesuaian, duplikasi atau format data yang tidak sesuai. Dan untuk jawaban soal nomor 7 ini, untuk proses UAT-nya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi semua tipe pengguna, yaitu kita harus memastikan bahwa semua kelompok pengguna termasuk admin, user biasa, manajer, dan lain terwakili dalam pengujian agar cakupan uji sesuai dengan kondisi nyata. Yang kedua, membuat skenario uji nyata berdasarkan tugas harian pengguna, merancang skenario berdasarkan aktivitas rutin pengguna agar uji mencerminkan cara kerja mereka secara langsung dan relevan. Yang ketiga ada gunakan skrip uji dan checklist, yaitu kita harus menyediakan panduan langkah-langkah dan poin yang harus dicek oleh pengguna agar proses uji lebih terarah dan konsisten. Yang keempat ada fasilitas sesi uji dengan pendampingan, itu kita harus memberikan bantuan selama pengujian untuk menjawab pertanyaan, mengarahkan pengguna dan memastikan pengujian berjalan lancar. Yang kelima yaitu dokumentasikan hasil secara sistematis, yaitu mencatat setiap temuan, komentar, dan hasil pengujian dengan rapi agar dapat ditindaklanjuti oleh tim pengembang secara tepat. Dan untuk cara menangani feedbacknya, yang pertama itu kita harus mengklasifikasikan bug dan fitur dengan penggunaan. Yang kedua, prioritaskan berdasarkan dampak. Yang ketiga, diskusikan dalam forum stakeholder. Yang keempat, tindaklanjuti dengan perbaikan dan update dokumentasi. Untuk jawaban soal nomor 8 ini, pedoman laporan hasil uji yaitu ada 5. Yang pertama yaitu kita harus mendeskripsikan kasus uji. Kasus uji ini berisi tujuan pengujian, skenario penggunaan, serta input dan output yang diharapkan. Yang kedua ada langkah uji detail, itu ditulis langkah demi langkah secara rinci agar siapapun dapat mereplikasi uji tersebut di waktu yang berbeda tanpa kebingungan ataupun asumsi tambahan.
Yang ketiga ada hasil aktual, itu ini menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan uji apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nah, didukung dengan bukti yang seperti tangkapan layar, log sistem atau video agar validitasnya lebih dapat diverifikasi. Yang keempat ada status, yaitu memberi label pada hasil uji seperti lulus dan gagal, atau klarifikasi untuk menunjukkan apakah fitur tersebut siap digunakan atau memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang terakhir ada tanggal waktu penguji, yaitu ini mencatat waktu pelaksanaan dan siapa yang akan melakukan uji untuk kebutuhan pelacakan audit dan pertanggungjawaban. Dan untuk jawaban soal nomor 9 ini yaitu eh, tantangan tantangan yang pertama yaitu kurangnya keterampilan digital. Nah, sementara yang tengah ini yaitu solusi teknis dan yang kanan yaitu solusi material. Untuk solusi teknis dari yang pertama, poin pertama yaitu lakukan pelatihan berjenjang berbasis peran. Dan untuk solusi manajerial, kita dapat menjadwalkan pelatihan secara terstruktur, tunjuk mentor internal dan dorong pembelajaran berkelanjutan dengan modul yang bisa diakses. Untuk tantangan poin 2, solusi teknisnya yaitu menerapkan integrasi sistem secara bertahap atau phase implementation. Dan solusi manajerialnya yaitu menunjuk champion user dari tiap divisi. Untuk poin tantangan ketiga yaitu kurangnya pemahaman atas teknologi, solusi teknisnya dapat menggunakan pendekatan gamifikasi dalam pelatihan atau pengenalan sistem agar pengguna lebih antusias mencoba fitur baru. Untuk solusi manajerialnya yaitu komunikasikan visi dan roadmap teknologi secara rutin melalui presentasi, newsletter internal atau isi town hall. Dan untuk jawaban soal nomor 10 ini yaitu proses pengujian dan penerapan sistem informasi sangat dibantu oleh teknologi baru seperti cloud atau AI. AI dapat mempercepat proses pengujian dengan membuat tes otomatis, menemukan bagian sistem yang beresiko, mengalami kesalahan dan mempelajari hasil pengujian sebelumnya untuk perbaikan. Sementara itu, cloud memungkinkan pengujian yang dilakukan dari mana saja tanpa tergantung pada komputer kantor, memungkinkan untuk menguji banyak pengguna sekaligus dan memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan mungkin jadi. Nah, tentu tantangan yang dihadapi ada 5 juga. Yang pertama yaitu ketergantungan pada infrastruktur pihak ketiga. Yang kedua ada kompleksitas integrasi AI. Yang ketiga biaya dan manajemen sumber daya cloud. Yang keempat keterbatasan keahlian teknis. Dan yang kelima ada keahlian otomatisasi AI. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.